Morfologi batang oleh Hidayat Sugeng Riyadi, Hanif Amin Mu'arif, Hanifah Zakiyatun Nisa, Ika Rahayu, Fuad Abdul Baqi, I Putu Primanda Dodi Ardana. Morfologi batang oleh Hidayat Sugeng Riyadi, Hanif Amin Mu'arif, Hanifah Zakiyatun Nisa, Ika Rahayu, Fuad Abdul Baqi, I Putu Primanda Dodi Ardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Hidayat Sugeng Riyadi, Hanif Amin Mu'arif, Hanifah Zakiyatun Nisa, Ika Rahayu, Fuad Abdul Baqi, I Putu Primanda Dodi Ardana akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang morfologi batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang umumnya ada di atas tanah. Batang merupakan tempat keluarnya daun, bunga, dan buah. Selain itu, organ batanglah yang menyebabkan tumbuhan bisa berdiri tegak sekaligus sebagai penopang. Batang sudah dipelajari sejak sekolah menengah pertama, bukan? Baiklah, untuk mengingat-ingat kembali, kita akan membahas tentang morfologi serta struktur batang. Secara morfologis, batang terdiri atas 1. Buku, yaitu tempat melekatnya daun. 2. Ruas, bagian di antara dua buku. 3. Tunas aksiler, lateral, yang berpotensi membentuk tunas cabang. Tunas terminal, ujung apikal, bagian yang aktif tumbuh dan berkembang, membuat batang menjadi lebih tinggi. 4. Tunas terminal, ujung apikal, bagian yang aktif tumbuh dan berkembang, membuat batang menjadi lebih tinggi. Secara morfologis, batang terdiri atas 1. Buku, yaitu tempat melekatnya daun. 2. Ruas, bagian di antara dua buku. 3. Tunas aksiler lateral, yang berpotensi membentuk tunas cabang. Tunas terminal, ujung apikal, bagian yang aktif tumbuh dan berkembang, membuat batang menjadi lebih tinggi. 4. Tunas terminal, ujung apikal, bagian yang aktif tumbuh dan berkembang, membuat batang menjadi lebih tinggi. Batang mempunyai fungsi utama sebagai jalur transportasi air dan zat-zat hara dari akar ke daun dan sebaliknya. Selain itu, batang mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, yaitu daun, bunga, dan buah. Melalui percabangannya, batang dapat memperluas bidang asimilasi. Pada beberapa tumbuhan, batang berfungsi sebagai tempat penimbunan zat-zat makanan cadangan, seperti pada sagu, tebu, dan lain-lain. Umumnya, batang mempunyai sifat antara lain berbentuk panjang, bulat seperti silinder. Pada batang terdapat buku-buku, nodus, tempat duduknya daun. Jarak antara buku disebut ruas, internodus. Batang biasanya tumbuh ke atas menuju cahaya, fototrofi positif, atau matahari, heliotrofi positif. Bila memperhatikan tumbuhan, biasanya yang pertama kali dilihat adalah batangnya. Dari batang baru dilihat bagaimana keadaan daun. Sebagian besar tumbuhan memiliki batang yang jelas. Namun demikian, beberapa tumbuhan tidak memiliki batang yang jelas. Berdasarkan hal tersebut, salah satu cara membedakan tumbuhan dapat dilakukan melalui struktur batangnya. Oleh karena itu, tumbuhan dibedakan menjadi tumbuhan yang berbatang, planta kaulis, dan tumbuhan tidak berbatang, planta akaulis. Terlepas dari pernyataan tersebut, tumbuhan-tumbuhan yang dikategorikan planta akaulis pada dasarnya memiliki batang, namun tidak tampak jelas terlihat. Karena biasanya batang memiliki sifat yang tumbuh tegak, mempunyai ruas dan buku. Pada batang yang bersifat roset akar, batang merupakan struktur yang pendek. Keadaan ini menyebabkan daun-daun yang duduk pada batang tersusun sangat rapat, seakan-akan keluar dari bagian atas akar. Bila memperhatikan tumbuhan, biasanya yang pertama kali dilihat adalah batangnya. Dari batang baru dilihat bagaimana keadaan daun. Sebagian besar tumbuhan memiliki batang yang jelas, namun demikian, beberapa tumbuhan tidak memiliki batang yang jelas.
Berdasarkan hal tersebut, salah satu cara membedakan tumbuhan dapat dilakukan melalui struktur batangnya. Bila memperhatikan tumbuhan, biasanya yang pertama kali dilihat adalah batangnya. Dari batang baru dilihat bagaimana keadaan daun. Sebagian besar tumbuhan memiliki batang yang jelas, namun demikian beberapa tumbuhan tidak memiliki batang yang jelas. Berdasarkan hal tersebut, salah satu cara membedakan tumbuhan dapat dilakukan melalui struktur batangnya. Oleh karena itu, tumbuhan dibedakan menjadi tumbuhan yang berbatang, planta kaulis, dan tumbuhan yang tidak berbatang, planta akaulis. Terlepas dari pernyataan tersebut, tumbuhan yang dikategorikan planta akaulis pada dasarnya memiliki batang namun tidak tampak jelas terlihat. Karena biasanya batang memiliki sifat yang tumbuh tegak, mempunyai ruas dan buku. Pada batang yang bersifat roset akar, batang merupakan struktur yang pendek. Keadaan ini menyebabkan daun-daun yang duduk pada batang tersusun sangat rapat, seakan-akan keluar dari bagian atas akar. Bahan yang tergolong planta akaulis ditemukan pada lobak Rapanus sativus, jenis-jenis lidah mertua Sansevieria sp, lidah buaya, aloe vera, serta tumbuhan dari famili Brassicaceae lainnya. Tumbuhan yang tergolong planta akaulis ditemukan pada lobak Rapanus sativus, jenis-jenis lidah mertua Sansevieria sp, lidah buaya, aloe vera, serta tumbuhan dari famili Brassicaceae lainnya. Tumbuhan yang berbatang terbagi lagi menjadi Herbacus, batang basah, lunak. Batang yang lunak dan berair, contohnya bayam, kangkung. Lignosus, batang berkayu. Batang yang keras dan kuat, misalnya jenis pohon dan semak. Kalmus, batang rumput. Batang yang tidak keras, memiliki nodes dan seringkali berunggah. Kalamus, batang mendong. Seperti batang rumput tetapi internode-nya lebih panjang, misalnya pada teki. Demikian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.